Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif. Atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 22. Di video sebelumnya, Lee Kyung kan udah selesai dengan masalah di Castle Lock. Dia udah mendapat kepercayaan dari Cho Hye Jin dan juga mendapatkan beberapa jackpot. Mulai dari hubungannya bersama Dia Lugia, naga umur 4000 tahun yang punya kekuatan OP dan juga cantik banget. Sampai Lee Kyung itu masuk sebagai salah satu dari 8 Thrones of the Empire yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Di tengah semua keributan ini, ada banyak hal yang terjadi juga. Salah satunya tuh adalah fakta kalau Doggu ternyata nggak bisa menjadi lebih kuat lagi. Pelan tapi pasti, Doggu akan jadi beban dari tim 7. Sekarang, Lee Kyung yang tahu fakta tersebut memikirkan apakah dia harus mengeluarkan Doggu dari party tim 7 sekarang. Di tengah pikiran Lee Kyung untuk mengeluarkan Doggu dari tim 7 agar pria ini terhindar dari bahaya, hati Lee Kyung tuh tiba-tiba tersentuh guys. Doggu yang kembali latihan mengucapkan satu kalimat. Kalau abangnya bisa, berarti Doggu tuh juga bisa jauh lebih baik. Kalimat ini kan emang terkesan sepele, tapi bagi Lee Kyung dan juga Doggu, kalimat ini tuh penting banget. Karena sudah sering diucapkan Lee Kyung sejak mereka di tutorial dungeon. Kalimat yang selalu membuat Doggu mendapat semangat. Nah saat hati Lee Kyung tersentak, pria ini tuh masih memikirkan kalau Doggu itu harus keluar dari tim 7 karena bakal jadi beban. Meninggalkan Doggu sekarang adalah hal yang paling benar untuk dilakukan menurut Lee Kyung. Mau Doggu kecewa kek, mau dia baper kek, Lee Kyung itu nggak peduli. Karena Lee Kyung kan punya prioritasnya sendiri, yaitu menyelamatkan nyawanya. Buat apa ngikutin tank yang udah nggak ada gunanya. Beberapa hari kemudian itu udah berlalu. Lee Kyung dan Kim Hyung Sun udah siap meninggalkan guild untuk ke ibu kota. Hari ini itu adalah hari pelantikan mereka berdua. Ya selain Kim Hyung Sun dan Lee Kyung, Hayan juga ada untuk ikut ke sana. Padahal nggak ada loh yang ngajakin Hayan. Lee Kyung aja tuh sampai bingung kok bocah ini tuh sampai pede banget bisa ngikut ke sana. Tapi daripada dijebret meteor sama Hayan, mending Lee Kyung sih diem aja. Nah saat Lee Kyung akan pergi, Dia Lugia tuh muncul untuk marah-marah. Dia Lugia itu nggak terima Lee Kyung pergi sekarang karena Lee Kyung katanya tuh udah janji untuk piknik bersama Dia Luria. Yap, kedua entitas ini itu emang udah kayak suami istri beneran. Lee Kyung itu udah kayak ayah sibuk yang enggak punya tanggung jawab buat ngasuh anaknya. Lee Kyung tuh kemudian beralasan kalau dia cuma pergi sebentar doang dan mengatakan ke Smarty atau Dia Luria kalau ayah akan pergi sebentar ya. Lee Kyung juga itu bersikap keren guys dan bilang kalau Dia Lugia itu bisa belanja apapun selama Lee Kyung pergi. Ingat, bisa belanja apapun. Sebutan ayah yang keluar dari mulut Lee Kyung itu ternyata menyulut emosi Hayan. Hayan sampai emosi bener tuh lihat Lee Kyung punya keluarga bahagia. Saking emosinya Hayan, Dia Lugia yang padahal naga OP aja itu sampai keringat dingin. Untung aja Hayan tuh bisa ditenangkan. Nah karena hari ini pertama kali Dia Luria muncul di publik, Kim Yeri tuh baru memperhatikan anak naga tersebut. Ya namanya juga anak-anak kan. Kim Yeri yang lihat hal lucu kayak gini pasti meleleh lah. Nah di tengah Kim Yeri memperhatikan Dia Luria, Lee Kyung tuh malah datang untuk ngeprovok Kim Yeri. Lee Kyung bilang kalau bocah itu suka dengan barang imut. Lee Kyung tuh janji akan memberikan oleh-oleh boneka. Bahkan selain itu Lee Kyung tuh ngeprovok lebih jauh. Dia bilang dia mau merenovasi kamar Yeri jadi penuh boneka. Nah Kim Yeri yang denger ini gak keprovok. Kim Yeri malah balas omongan Lee Kyung. Kim Yeri bilang Lee Kyung ini emang jago sih kalau omong kosong, utamanya soal perhatian.
Sok enggak perhatian sama orang, tapi jadi yang paling memikirkan sama orang. Lee Kyung tuh sebenarnya merasa kalau Kim Ye-ri tuh cuma omong kosong doang buat ngebalas perkataan Lee Kyung. Nah saat Lee Kyung akan pergi, Doggu tuh baru aja muncul. Doggu minta maaf karena dia terlambat. Lee Kyung juga tahu pasti Doggu kesiangan karena latihan semalam. Di sini Lee Kyung tuh nggak mau menghibur Doggu guys, karena tahu Doggu bakal jadi beban ke depannya. Tapi Lee Kyung kemudian kepikiran perkataan Yeri. Lee Kyung tuh mempertanyakan hatinya sendiri. Apa dia benar-benar mau membuang Doggu atau malah sebaliknya? Di tengah pertanyaan tersebut, Lee Kyung malah melihat Kim Hyung Sun. Ya karena Lee Kyung tuh nggak mau terlihat buruk di depan Kim Hyung Sun, Lee Kyung memotivasi Doggu. Doggu yang emang mengakui Lee Kyung sebagai abang, tentu saja jadi semangat karena dapat motivasi baru. Sesaat setelah Lee Kyung dan Kim Hyung Sun pergi, Doggu juga langsung kembali tuh untuk latihan. Doggu menetapkan hatinya kalau dia nggak boleh jadi beban. Di tengah perjalanan ke ibu kota, Lee Kyung tuh masih kepikiran persoalan Doggu. Lee Kyung merasa Doggu nggak akan pernah mencapai level para monster di tim 7. Jadi sekarang Lee Kyung tuh udah menetapkan hati kalau dia akan ngebuang Doggu. Lee Kyung nggak tahu diri sih ya. Di tutorial dungeon kan udah dilindungi oleh Doggu. Kok sekarang malah mau ngebuang orang? Nah, nggak lama kemudian, Lee Kyung dan Kim Hyung Sun udah sampai di ibu kota guys, dan sudah berada di dalam kediaman sang kaisar. Di tengah pesta yang meriah, Lee Kyung tuh disapa oleh Kardinal Bazel. Kamu masih ingat kan, Kardinal Bazel ini tuh adalah pria yang dimanfaatkan Lee Kyung untuk menyelesaikan Nito Shouta, kemudian membuat Lee Kyung bisa jadi uskup agung. Di pertemuan Lee Kyung dan Kardinal Bazel, pria tua ini tuh mengakui kalau Lee Kyung bisa mendapat posisi di 8 Thrones of the Empire karena rekomendasi dari Kardinal Bazel. Mendengar hal ini, Lee Kyung sebenarnya tuh tahu apa yang dilakukan si Kardinal. Nah, di sini kita perlu tahu dulu nih, kalau di Sacred Kingdom politik itu guys terbagi jadi dua. Ada yang memihak pada sang kaisar, ada juga yang memihak pada paus. Nah, Kardinal Bazel kan orangnya paus tuh. Dia menjadikan Lee Kyung sebagai salah satu dari 8 Thrones of the Empire itu supaya kekuatan politik dari kelompok paus bisa makin kuat. Di sini, Lee Kyung sih nggak masalah dijadikan alat politik. Lagi pula Lee Kyung tuh bisa bertahan dengan itu. Dan bisa jadi Lee Kyung dapat keuntungan yang lebih besar. Contohnya, dia tuh punya kemungkinan bakal diangkat sebagai seorang kardinal. Jadi persoalan jadi alat politik untuk Kardinal Bazel dan Paus tuh enggak jadi masalah buat Lee Kyung. Di tengah pertemuan, Lee Kyung dan Kardinal Bazel sebenarnya tuh ada orang yang memperhatikan. Seorang putri berambut kuning yang sangat enggak senang. Putri ini tuh merasa kalau semua orang sedang berkolusi untuk menentang ayahnya. Keretakan politik kayak gini sih sepertinya bakal jadi masalah besar ya. Nah, pesta perjamuan pun terus berlanjut. Kim Hyung Sun, Lee Kyung dan Hayan tuh bertemu berbagai macam orang. Hari ini emang hari yang sibuk, tapi mereka harus menemui lebih banyak orang lagi nantinya. Ya dengan semua sosialisasi ini, Kim Hyung Sun jelas langsung capek banget. Ya pria ini kan emang gak tahu bersosialisasi ya. Dia ini lebih milih nebas ribuan monster daripada ngobrol sama 10 orang. Ya emang orang aneh. Atau ada dari kamu nih yang gitu, lebih milih sibuk kerja daripada ngobrol sama orang. Lee Kyung yang melihat Kim Hyung Sun kelelahan kemudian mengatakan kalau hari ini Kim Hyung Sun istirahat aja, persoalan pertemuan dengan orang lain biar Lee Kyung yang ngurus. Tapi Kim Hyung Sun tuh ternyata nolak. Di sini Lee Kyung tahu kalau Kim Hyung Sun pasti masih menaruh curiga padanya sejak kejadian di Castle Rock. Ya benar aja, Kim Hyung Sun ini emang terus melihat Lee Kyung sebagai warlock bertopeng yang jadi musuh utama dari Kim Hyung Sun. Perbincangan Lee Kyung dan Kim Hyung Sun terus berlanjut guys. Kim Hyung Sun mau mulai menanyakan kejadian di Castle Rock. Lee Kyung yang mendengar hal ini tuh sebenarnya jengkel banget guys. Dia tuh sebenarnya terima aja kalau diinterogasi, tapi dicurigai tanpa alasan kayak gini
ya juga bete kan. Nah untung aja di tengah pertanyaan tersebut Hayan langsung nguap. Jadi Lee Kyung bisa punya alasan tuh kalau dia mau memindahkan Hayan ke tempat tidur. Lee Kyung tuh sengaja untuk tidak menjawab pertanyaan Hyung Sun. Bukan karena Lee Kyung gak mau ditanyai ya. Lee Kyung ini sengaja membuat Kim Hyung Sun juga kesal. Kan emang orang tuh bisa kesel banget kalau sementara nanya sesuatu pertanyaannya kepotong dan malah nggak ditanggepin. Di sini yang sering nggak ditanggepin acung tangan dong. Jengkel kan kalau pertanyaan kalian itu lewat. Kayak penjual putu lagi ngebut. Nah karena pertanyaan di Caslog tadi batal, Kim Hyung Sun tuh membicarakan hal lain. Kali ini adalah Pardogu. Kim Hyung Sun bilang kalau sepertinya tuh Pardogu udah harus dikeluarkan dari tim 7. Lee Kyung langsung setuju. Di sini Kim Hyung Sun mulai menarik kesimpulan sepihak kalau Lee Kyung emang penjahat karena mau ngebuang teman. Lah kocak. Padahal kan Kim Hyung Sun sendiri tuh yang punya ide untuk ngebuang Dogu dari tadi. Karena Kim Hyung Sun emang pimpinan tim 7, ya normal dong kalau Lee Kyung sepakat dengan ketua kelompoknya. Nah di momen Kim Hyung Sun ini mendengar Lee Kyung mau ngebuang Dogu, si Kim Hyung Sun malah sok berteori kalau Lee Kyung itu jahat. Lee Kyung di sini itu ternyata guys mengatakan hal tidak terduga. Lee Kyung bilang Dogu boleh keluar, tapi boleh nggak sih Kim Hyung Sun memberikan kesempatan ke Dogu lebih lama? Lee Kyung mengatakan hal ini itu ternyata dari hati nuraninya. Dia aja tuh merasa aneh guys, nggak bisa ngebuang Dogu. Ya dengan bukti ini bisa dibilang Lee Kyung emang tuh bisa memusnahkan siapa saja dengan sadis kalau mereka emang jahat. Tapi kalau mereka baik dan tulus kayak Dogu, ya orang kayak Lee Kyung ini juga punya hati nurani dong. Nah Lee Kyung yang bilang kalau mereka harus memberi kesempatan untuk Dogu mulai mencari alasan. Di kepala Lee Kyung, Kim Hyung Sun emang serius tuh mau mengeluarkan Dogu. Makanya Lee Kyung mencari berbagai macam alasan. Mulai dari Dogu bisa diberi potion lah, Dogu rajin latihan lah, Dogu bisa diberi equipment legendary lah. Pokoknya Lee Kyung tuh mau mempertahankan Dogu banget. Ya untuk pertama kali Lee Kyung tuh merasa kalau dirinya ini bodoh dalam berbohong. Ya gimana nggak bodoh guys. Lee Kyung tahu Dogu tuh udah capek batas, tapi Lee Kyung juga mau mempertahankan Dogu di tim 7. Jadi kepala dan hati Lee Kyung itu berseberangan. Makanya dia jadi bodoh dalam ngebohong. Setelah semua penjelasan yang terlalu optimis dari Lee Kyung sadar kalau itu tuh nggak realistis kan. Tapi Kim Hyung Sun malah tersenyum. Di sini Lee Kyung sadar kalau dari tadi Kim Hyung Sun tuh nggak serius mengeluarkan Dogu dan cuma mengetes Lee Kyung doang. Ya Lee Kyung sih beruntung banget ya dengan ujian tersebut. Dia bisa mendapatkan kepercayaan Kim Hyung Sun lagi dan kemudian bisa mempertahankan Dogu di tim 7. Setelah Kim Hyung Sun pergi, Lee Kyung kemudian membawa Hayan ke tempat tidur. Hayan entah kenapa nih bisa berat banget padahal body cewek ini kan kecil. Tapi setelah berhasil memindahkan Hayan dengan susah payah, Lee Kyung tuh harus berpikir bagaimana cara memperkuat Dogu. Lee Kyung merasa dia tuh harus membuat Dogu menjadi seorang kapten di Lindell. Ya caranya emang masih harus dia pikirkan. Tapi Lee Kyung tuh punya akses untuk tahu bagaimana cara memperkuat Dogu. Beberapa saat kemudian, Lee Kyung ternyata tuh menuju ke tempat Kasaguna Yuno. Yuno ternyata juga ada di ibu kota karena dia adalah salah satu dari 8 Thrones of the Empire. Nah, kalau ada yang tanya gimana cara Lee Kyung memperkuat Dogu, caranya tuh dengan membuat kontak dengan Kasaguna Yuno. Lee Kyung itu mau melihat kehidupan pertama Dogu. Harapan Lee Kyung, dia tuh bisa melihat apakah ada cara untuk Dogu bisa jadi lebih kuat. Ya karena ini permintaan dari orang yang dia cintai, Kasaguna Yuno nggak mungkin nolak dong. Kasaguna Yuno langsung menggunakan kekuatannya untuk memperlihatkan kehidupan pertama dari Dogu. Saat kehidupan pertama Dogu diputar, siapa sangka kalau pria otot tersebut ternyata emang terus bersama Lee Kyung guys. Tapi nasib mereka tuh buruk. Setelah keluar dari tutorial dungeon, mereka enggak mendapat klan atau guild apapun. Keduanya itu jauh dari kata memiliki kehidupan yang layak. Mereka ini bahkan hidup sebagai gelandangan. Party mereka tuh sebenarnya kuat, tapi bayaran mereka itu sedikit doang.
Karena Dogu tuh ternyata ceroboh banget dan sering membuat kesalahan, makanya mereka dibayar sedikit. Dogu yang buat kesalahan sebenarnya tuh juga nggak enak hati loh ke Lee Kyung. Menurut Dogu, Lee Kyung tuh bisa masuk ke klan atau guild yang jauh lebih baik kalau meninggalkan Dogu. Karena Lee Kyung tuh punya otak yang encer dan dikenal sebagai seorang pengguna tombak yang kompeten. Ya tapi siapa sangka di kehidupan pertama ini Lee Kyung juga enggak mau ngebuang Dogu. Lee Kyung bahkan rela tuh membayar kerugian yang disebabkan Dogu agar Dogu enggak dijadikan budak atau masuk penjara. Jadi di kehidupan pertama Lee Kyung emang udah perhatian banget ke part Dogu. Lee Kyung di kehidupan pertama ini juga dikenal sebagai orang dengan otak pintar kan. Tapi dia tuh bukan mage guys, seperti cerita di kehidupan keduanya. Lee Kyung malah seorang pengguna tombak. Makanya ada beberapa klan yang selalu muncul untuk merekrut Lee Kyung karena bakat Lee Kyung. Tapi mereka cuma mau Lee Kyung dan mau meninggalkan Dogu sendirian. Dogu tuh sebenarnya udah sering dengar syarat tersebut dan tiap kali Dogu dengar hal itu, Dogu tuh merasa bersalah pada Lee Kyung. Gimana nggak merasa bersalah? Lee Kyung tuh nggak mau meninggalkan Dogu guys. Menurut Lee Kyung, Dogu mungkin aja nggak berguna, tapi soal loyalitas, Lee Kyung bisa ngejamin kalau Dogu tuh nggak akan pernah berkhianat. Ya asumsi Lee Kyung ini sih bisa kita mengerti. Teman yang nggak berkhianat kan emang lebih baik dari apapun. Bahkan ada tuh teman yang jauh lebih baik daripada keluarga sendiri kan. Lee Kyung yang mendapat banyak tawaran biasanya cuma memanfaatkan para wanita yang datang untuk mendapat uang. Ya Lee Kyung sih nggak masalah ya rumor miring kalau dia selingkuhan banyak wanita. Asalkan dia tuh bisa dapat uang untuk makan dengan Dogu. Lee Kyung bahkan tuh bisa memberi hadiah perlengkapan tank untuk Dogu saat pria besar ini berulang tahun. Maka makin menjadi-jadilah kesedihan Dogu karena dia merasa jadi beban banget. Mereka ini udah miskin kan, tapi Lee Kyung punya uang untuk memberi Dogu hadiah. Dogu sebenarnya tuh mau menanyakan banget dari mana uang itu berasal, tapi dia yakin Lee Kyung gak akan menjawab hal itu dengan jujur. Dogu itu cuma bilang kalau abangnya ini harus janji satu hal doang, yaitu Lee Kyung nggak boleh masuk ke organisasi kriminal milik Jung Jin Ho. Lee Kyung juga menerima hal tersebut kalau dia nggak akan pernah jadi kriminal. Nah setelah ulang tahun Dogu tadi, Lee Kyung dan Dogu tuh terus berkembang guys. Party dua orang ini lumayan sukses di Lindell. Mereka juga punya equipment yang lebih baik sekarang dan kehidupan mereka juga berangsur berpihak ke hal yang sangat-sangat beruntung. Sayangnya keberuntungan ini nggak terjadi dalam waktu yang lama. Beberapa waktu setelah Lee Kyung dan Dogu bisa menikmati hidup, Lindell ternyata udah mulai dihancurkan. Lee Kyung dan Dogu yang udah lumayan terkenal itu jadi buronan yang diburu oleh pasukan kaisar. Ya makanya kita bisa melihat Lee Kyung yang sedang sekarat dibopong oleh Dogu untuk mencari perlindungan. Mereka tuh kabur sebisa mungkin dari pihak kerajaan. Lee Kyung yang udah mau mencapai akhir kemudian menyuruh Dogu untuk meninggalkannya. Ya Dogu mana mau. Dogu tuh tahu kalau selama ini Lee Kyung lebih banyak berkorban dan bahkan Lee Kyung lebih banyak melindungi Dogu. Padahal Dogu kan yang jadi tank di party mereka berdua. Jadi Dogu bilang Lee Kyung harus berhenti mengatakan omong kosong tersebut karena Dogu sudah pasti akan menyelamatkan Lee Kyung. Di tengah Lee Kyung dan Dogu kabur, mereka tuh akhirnya sudah terkepung. Di sini Dogu bilang kalau dia kan pasti selalu bisa lebih baik tuh dari Lee Kyung. Jadi hari ini pasti Dogu juga bisa melindungi Lee Kyung dengan lebih baik dari apa yang Lee Kyung selama ini lakukan. Saat panah udah ngehujam keduanya, Dogu tuh kemudian meletakkan Lee Kyung di bawah dan melindunginya dengan tubuh besarnya. Ya udah jelas semua panah ini langsung mengenai Dogu dan mengorbankan nyawanya untuk Lee Kyung. Sampai akhir hayatnya Dogu setia banget tuh pada Lee Kyung. Lee Kyung itu sampai menangis melihat semua ini, sampai mereka itu dihantam sebuah sihir kegelapan yang begitu dahsyat. Dengan pengorbanan kayak gini, pasti Lee Kyung kena mental dong.
Setelah semua yang terjadi, pandangan kehidupan pertama ini tentu saja memberi Lee Kyung perasaan yang buruk. Tapi ya meskipun merasa nggak enak, Lee Kyung tuh akhirnya tahu apa yang harus dia lakukan untuk membuat Doggu menjadi lebih kuat. Lee Kyung yang sudah melihat kehidupan Doggu, kemudian melihat dirinya di kehidupan pertama yang terkapar nggak berdaya bersama perisai Doggu. Lee Kyung itu langsung melihat ingatan kehidupan pertamanya, di mana Doggu emang begitu dekat dengan Lee Kyung. Lee Kyung yang melihat akhir yang menyedihkan dari Doggu kemudian bilang kalau dia dan kehidupan pertamanya adalah orang berbeda. Sambil menangis, Lee Kyung berjanji kalau dia akan hidup bersama dengan semua orang untuk ribuan bahkan ratusan ribu tahun. Ya kalau cowok sih udah nangis separah ini, udah jelas kalau Lee Kyung tuh udah pakai hati banget kalau persoalan teman-teman dekatnya. Jadi meskipun Lee Kyung itu licik, hatinya tuh Hello Kitty guys kalau persoalan teman dekat. Setelah penglihatan kehidupan Doggu, Lee Kyung kemudian udah sadar di pangkuan Kasaguna Yuno. Kasaguna Yuno langsung menyambut Lee Kyung. Kasaguna kemudian bilang kalau Lee Kyung ini emang masih orang yang sama, orang yang melihat Doggu menjadi teman sejati. Yuno bahkan bilang, bahkan karena Doggu lah Lee Kyung mengacungkan senjata pada Yuno. Di sini karena udah kepalang lihat masa lalu, Yuno lanjut memperlihatkan kisahnya dengan Lee Kyung di kehidupan pertama mereka. Di kehidupan yang diperlihatkan Kasaguna Yuno ini, Lee Kyung kan terlihat mengancam Yuno. Dan ternyata Lee Kyung tuh terkena sebuah penyakit mental guys. Penyakit mental ini itu disebabkan sejak Doggu mengorbankan dirinya di depan Lee Kyung. Penyakit mental ini tuh semacam penyakit paranoid. Lee Kyung tuh mencurigai Yuno kalau Yuno adalah komplotan yang menyakiti Lee Kyung dan juga menyelesaikan nyawa Doggu tempo hari. Yuno tahu tentang penyakit mental dari Lee Kyung ini karena Yuno itu memperhatikan kalau Lee Kyung lagi-lagi sudah melukai dirinya. Kasaguna Yuno yang melihat Lee Kyung melukai dirinya kemudian berlutut. Yuno mengobati luka milik Lee Kyung lagi. Ya meski Lee Kyung berontak dan menolak, Yuno tuh tetap melanjutkan bahkan setelah dia dimaki-maki. Di sini Yuno menangis dan bilang kalau awalnya dia tuh menyelamatkan Lee Kyung cuma karena perintah Dewi Benigor. Tapi semakin lama mereka bersama, Yuno ternyata malah mencintai Lee Kyung sekarang. Ya ini sih emang bener guys ya. Cewek itu bakal cinta karena terbiasa dengan orang lain. Tapi syaratnya kalau cowoknya ganteng. Kalau jelek mah mau 1000 tahun kayaknya nggak akan tergerak tuh hati Kasaguna Yuno. Balik lagi ke ceritanya, Lee Kyung yang melihat Yuno menangis kemudian ingat kenangannya dengan Doggu lagi. Doggu kan juga punya ekspresi yang sama. Ya Lee Kyung yang emang terluka karena kehilangan Doggu makin merasa nggak enak dong. Kalau dia kehilangan Yuno juga, maka udah ada 2 orang setia pada Lee Kyung yang malah hilang dari genggamannya. Kehilangan orang yang setia emang semenyakitkan itu, apalagi kalau prosesnya setraumatis Lee Kyung. Lee Kyung jelas enggak mau kehilangan orang setia lagi. Makanya sebagaimanapun menyebalkannya Yuno, Lee Kyung tuh terima aja. Bahkan keduanya tuh makin hari kelihatan makin bahagia banget. Di suatu malam setelah Lee Kyung tenggelam dalam kebahagiaan bersama Yuno, siapa sangka kalau pria ini masih memiliki penyakit mental. Lee Kyung itu malah melukai dirinya lagi. Ya melihat apa yang dilakukan Lee Kyung ini guys, semoga kita semua tuh bisa ngehargai kawan-kawan yang juga punya penyakit mental dan enggak ngeremehin penyakit mental itu. Penyakit mental tuh kadang lebih susah ditangani ketimbang penyakit fisik. Ya kayak yang kita lihat di Lee Kyung, meskipun Kasaguna Yuno tuh udah baik banget ke Lee Kyung tuh nggak bisa bangkit dari traumanya. Bahkan Lee Kyung itu langsung memutuskan untuk pergi dari Kasaguna Yuno. Saat Lee Kyung mau pergi, Yuno tuh nangis parah banget karena nggak mau kehilangan Lee Kyung. Nah sayangnya Kasaguna Yuno ini malah blunder. Dia tuh ngebahas hal yang membuat Lee Kyung trauma. Yuno malah bilang kalau dia melihat masa depan di mana Lee Kyung bisa hidup bahagia dan melupakan pengorbanan Doggu. Parahnya lagi, Yuno tuh malah ngotot
kalau Lee Kyung bisa sembuh dengan bantuan Yuno dengan melupakan si gendut bernama Dogu. Ya dengar hal ini, jelas Lee Kyung langsung marah. Temennya udah jadi korban, malah ada yang bilang kalau Lee Kyung bakal lupa pengorbanan tersebut. Apalagi si Yuno ini malah body shaming. Makin terbakarlah emosi dari Lee Kyung. Lee Kyung yang emosi langsung menyerang Yuno dan bilang bagaimana bisa Lee Kyung melupakan pengorbanan Dogu. Lee Kyung baru bisa melupakan pengorbanan tersebut. Lee Kyung itu bilang kalau dia baru bisa melupakan pengorbanan tersebut kalau Lee Kyung berhasil memusnahkan para penyerang yang mengakhiri hidup Dogu. Lee Kyung yang emosi bahkan kembali curiga tuh kalau Yuno adalah bagian dari para penyerang. Jadi Lee Kyung bilang kalau dia bisa memulai balas dendamnya dengan menyelesaikan Yuno. Di sini Yuno mengatakan hal yang enggak terduga. Yuno ternyata tuh ikhlas diselesaikan oleh Lee Kyung selama Lee Kyung bisa sembuh. Perkataan Yuno ini jelas membuat keduanya menangis. Tapi ya meski menangis, Lee Kyung ternyata tuh memutuskan tetap untuk meninggalkan Kasaguna Yuno. Lee Kyung kemudian kembali terbangun. Dia udah tahu kalau kehilangan Dogu itu akan jadi malapetaka besar. Lee Kyung ternyata enggak setega yang dia bayangkan. Awalnya Lee Kyung kan merasa kalau pengorbanan Dogu tuh cuma sebuah kerikil yang bisa dia lupakan begitu saja. Tapi karena Lee Kyung melihat kehidupan pertamanya yang begitu kelam karena Dogu mengorbankan diri, Lee Kyung sekarang cuma punya satu tujuan. Bagaimanapun Lee Kyung harus membuat Dogu menjadi jauh lebih kuat dan tidak mengulang masa lalu. Nah, saat Lee Kyung terbangun sempurna, dia baru sadar kalau pagi udah datang dan dia masih ada di kamar Kasaguna Yuno. Yuno juga di depannya tuh senyum-senyum sendiri. Di sini Lee Kyung mulai panik karena mereka berdua itu nggak pakai apa-apa guys. Entah apa yang mereka udah lakukan di kamar Kasaguna Yuno. Apakah mereka main badminton sampai ketiduran? Tapi kalau main badminton kan harusnya bawa raket. Ini nggak ada raket loh. Pikiran Lee Kyung yang entah kemana sekarang ternyata nggak punya waktu guys untuk berpikir. Dinding tembok kamar dari Kasaguna Yuno itu langsung hancur. Di sana muncul seekor monster kerdil berbaju pink yang marah besar. Siapa lagi kalau bukan Jung Hayan. Hayan itu marah besar dan mempertanyakan siapa wanita yang baru saja ditemani Lee Kyung main badminton. Beberapa hari kemudian, udah waktunya tuh semua orang untuk pulang. Kim Hyung Sun yang masuk ke dalam ruangan udah merasa nggak enak. Gimana enggak? Di sana tuh udah ada Lee Kyung dan Hayan guys yang berjauhan. Padahal biasanya kan dua orang ini itu nempel kayak perangko. Kepulangan dari Kim Hyung Sun dan Lee Kyung pun dimulai. Kim Hyung Sun itu berada di posisi yang makin sulit. Hayan udah takut banget ke Lee Kyung. Jadi Hayan itu nggak lagi sama Lee Kyung, tapi sama Kim Hyung Sun di satu Griffon. Lee Kyung di sini itu juga terus marah-marah karena Hayan enggak berhenti menangis. Ya gimana orang mau berhenti nangis ya kalau dimarahin melulu. Pasti banyak yang bertanya nih, kenapa Hayan yang biasanya kayak psiko itu malah sekarang takut banget ke Lee Kyung. Hal ini tuh ternyata datang karena insiden saat Hayan memergoki Lee Kyung itu main badminton dengan Kasaguna Yuno. Saat dipergoki Hayan kan Lee Kyung udah tertangkap basah tuh. Ya mau gak mau Lee Kyung itu harus acting. Lee Kyung tanpa segan-segan mengatakan kalau Hayan makin hari itu makin mengganggu. Sebenarnya Lee Kyung tuh juga nggak enak ngata-ngatain Hayan, nggak tega gitu. Tapi memainkan perasaan Hayan sekarang itu adalah hal yang benar. Karena kalau Hayan ngamuk sejadi-jadinya di sana, entah Lee Kyung bisa dibelah berapa oleh Hayan. Lee Kyung yang sudah kepalang acting kemudian pura-pura minta maaf ke Yuno atas kekasaran Hayan yang masuk tanpa izin.
Hayan masih ngotot tuh kalau Lee Kyung baru aja main badminton sampai keringetan. Lee Kyung kemudian menambah intens dramanya. Dia bilang kalau Hayan ini enggak cuma mengganggu Lee Kyung doang sekarang, tapi udah mengganggu diplomasi dari Blue Guild. Ya Hayan jelas merasa itu enggak masuk akal. Diplomasi apa yang dilakukan dua orang di kamar sambil keringetan? Tapi ya mau bagaimana lagi? Hayan tuh lemah banget kalau Lee Kyung udah marah. Jadi Hayan tuh nggak berkata apa-apa. Apalagi saat Lee Kyung bilang Lee Kyung tuh kecewa karena Hayan cukup bodoh untuk berpikir yang enggak-enggak. Hayan langsung merasa bersalah banget. Ya Lee Kyung tuh sebenarnya juga merasa bersalah harus kasar ke Hayan di sini guys. Tapi kalau Lee Kyung nggak gitu, ya Lee Kyung ini bisa punya nasib kayak Eren. Dibawa pergi Hayan tapi cuma satu bagian doang. Dengan kejadian di mana Hayan disudutkan oleh Lee Kyung setelah memergoki Lee Kyung, ya jelas Hayan makin takut lah pada Lee Kyung. Apalagi itu memang tuh pertama kalinya Lee Kyung sekasar itu pada Hayan. Saat mereka singgah untuk istirahat makan siang pun suasananya tuh masih suram dan enggak berubah sama sekali. Lee Kyung yang melihat Hayan terus menangis tentu saja nggak bisa membiarkan itu terus terjadi. Lee Kyung tahu dia yang harus duluan untuk bergerak. Jadi Lee Kyung tuh memegang pipi Hayan. Ya karena Hayan emang cinta mati ke Lee Kyung, cuma begini doang Hayan langsung kelepak-kelepek banget. Lee Kyung kemudian meminta maaf pada Hayan atas semua yang terjadi tadinya. Selain itu Hayan tuh juga dijanjiin sebuah kencan panas oleh Lee Kyung saat mereka sampai di Lindell. Enggak lama kemudian Lee Kyung, Kim Hyung Sun dan Hayan udah sampai di Lindell. Di sana tuh ada sebuah kastil megah banget yang entah milik siapa. Lee Kyung tuh sampai penasaran siapa sih yang punya duit untuk ngebangun kastil megah tersebut. Ya di sini Lee Kyung dan Kim Hyung Sun pun berpisah. Kan Lee Kyung dan Hayan mau pergi kencan. Lee Kyung kemudian menjanjikan apapun yang ingin Hayan beli sebagai permintaan maaf. Lee Kyung merasa kalau ngejaga hubungan dengan Hayan tuh emang sangat diperlukan. Makanya hari ini mereka akan full kencan sebelum Lee Kyung memulai penelitiannya. Nah Lee Kyung guys tuh ternyata ingin melakukan penelitian serius untuk menciptakan sebuah serum kekuatan. Serum yang bisa mencegah Doggu mengalami nasib buruk seperti kehidupan pertama mereka. Pokoknya serum ini itu harus bisa ngebuat Doggu jadi Kapten Amerika. Lee Kyung tuh nggak akan lagi membuat Doggu mengorbankan diri. Karena kalau itu terjadi Lee Kyung tuh bisa jadi beban lagi bagi Kasaguna Yuno. Saat Lee Kyung tenggelam kembali oleh ingatan kehidupan pertamanya, Hayan tuh kemudian muncul. Hayan ternyata udah milih yang dia inginkan. Ya karena ini boneka aja dan meskipun jumlahnya banyak banget, Lee Kyung tuh langsung mau membayar semuanya. Hitung-hitung kan buat untuk Hayan senang. Tapi ada yang aneh nih guys. Saat Lee Kyung mengeluarkan ATM, Lee Kyung tuh ternyata enggak memiliki uang di saldonya sepeser pun. Lee Kyung langsung panik. Padahal dia tuh tahu dia ini termasuk orang kaya di Lindell karena bisnis potion miliknya. Si kasir toko boneka kemudian bilang kalau mungkin aja duit Lee Kyung itu udah habis setelah Lee Kyung membangun sarang naga untuk si naga hitam. Di sini Lee Kyung tuh bertanya-tanya sarang naga. Mendengar hal ini Lee Kyung mulai panik. Dia merasa emang ada yang gak beres dengan kastil raksasa yang dia lihat saat baru sampai di Lindell. Lee Kyung juga baru ingat kalau dia itu emang bilang ke dia Lugia untuk shopping tanpa batas. Lee Kyung kemudian langsung membayar boneka yang diinginkan Hayan pakai duit darurat miliknya. Karena janji kan emang tetap janji tuh. Setelah itu Lee Kyung langsung bergegas ke kastil megah yang ada di Lindell. Nah saat sampai di sana, di dalamnya tuh bener udah ada dia Lugia yang lagi bersenang-senang menanam bunga.
Lee Kyung yang baru sampai langsung marah-marah dan ngata-ngatain dia Lugia sebagai kadal dongo. Lee Kyung tahu kalau dia tuh mengatakan dia Lugia bisa shopping sampai muntah. Tapi Lee Kyung tuh nggak nyangka naga hitam ini malah membuat sebuah kastil. Kastilnya tuh guys bahkan punya kolam renang, punya hutan, dan bahkan punya danau pribadi. Dia Lugia itu membela diri kalau ini semua tuh untuk perkembangan dia Luria, yaitu anak mereka berdua kan. Di sini dia Lugia udah masang wajah bete banget nih. Ya, kalau cewek cantik bete kayak gini sih jatuhnya imut banget ya. Nah, Lee Kyung yang udah marah kemudian menghela napas. Lee Kyung tuh kembali ke akal sehatnya. Kalau persoalan uang, dia tuh masih punya sumber uang. Masih ada bisnis potion yang gedenya emang gila-gilaan. Lee Kyung bilang dia tuh gak masalah duitnya habis sekarang asalkan dia Lugia gak berutang. Mendengar perkataan Lee Kyung tentang utang, dia Lugia malah keringat dingin. Di sini Lee Kyung udah ngamuk berat, udah duitnya habis. Sekarang si dia Lugia itu malah membuat Lee Kyung itu punya utang pula. Lee Kyung bahkan bilang kalau udah saatnya dia makan sate naga. Enggak peduli kalau Lee Kyung juga ikut meninggal ke efek Soul Wedding. Lee Kyung udah kehilangan akal karena jatuh miskin. Dia Lugia yang mendengar Lee Kyung dari tadi marah-marah tuh masih terus membela diri. Dia Lugia bilang kalau dia tuh nggak cuma membangun kastil doang. Di sana itu juga ada lab alkemis yang bahkan sangat luas dan bisa muat dia Lugia dalam bentuk naga. Jadi dia Lugia bilang Lee Kyung ini berlebihan marahnya. Lee Kyung yang dengar dia punya lab baru langsung saja menanyakan di mana lokasinya. Nah, di sini Lee Kyung entah dari mana tiba-tiba udah siap dengan baju lab dan pisau bedah. Lee Kyung bilang kalau udah waktunya mereka melakukan penelitian. Dia Lugia harus memberikan tubuhnya. Ya karena Lee Kyung ini memang bilang yang enggak-enggak dengan wajah seram. Ya jelas lah. Dia Lugia yang sekelas naga legendaris aja itu jadi takut. Saat akan memulai penelitian, Lee Kyung tuh ternyata nggak sendirian. Dia juga membawa Hayan ke sana. Hari ini mereka rencananya akan masuk langsung ke dalam tubuh dia Lugia yang udah masuk dalam mode naga. Hayan yang diajak Lee Kyung sih merasa ini adalah kencan. Ya meskipun tempatnya aneh karena mereka tuh kan harus masuk ke dalam perut naga. Saat akan masuk ke dalam perut naga, bukan Hayan yang tegang di sini guys, tapi malah dia Lugia. Dia Lugia tuh bahkan mempertanyakan ke Lee Kyung, kenapa Lee Kyung bawa mage menyeramkan ke dalam mulut dia Lugia. Dia Lugia tuh parno, jangan sampai dia ditebas dari dalam. Lee Kyung sih ngaku di sini kalau dia takut masuk ke dalam perut naga sendirian. Ya namanya juga pengalaman pertama. Selain itu, Lee Kyung juga jaga-jaga siapa tahu dia harus menggunakan mana atau sihir milik Hayan di dalam sana untuk melakukan penelitian. Ya dengan dua alasan ini, dia Lugia sih nggak banyak protes setelahnya dan membiarkan Lee Kyung dan Hayan masuk dengan aman. Saat masuk ke dalam perut dia Lugia, Lee Kyung dan Hayan tuh langsung kagum. Di dalam sana itu udah seperti gua dalam dunia dongeng yang penuh dengan cahaya. Lee Kyung sih tahu ya kalau cahaya ini tuh datang dari semua hal yang dimakan dia Lugia, kemudian dia murnikan menjadi mana yang lebih bersih. Makanya mana di sini tuh sangat pekat dan juga terlihat berkilauan. Di antara semua yang dilihat Lee Kyung di dalam tubuh dia Lugia, hal yang paling mengagumkan tentu saja adalah jantung naga. Jantung naga ini guys, itu merupakan hal legendaris di kalangan para penyihir. Jantung tersebut itu punya skill OP, kayak pemulihan mana, peningkatan jumlah mana, dan banyak lagi hal lainnya. Pokoknya jantung naga tuh bisa jadi kunci seorang mage masuk ke ranah yang lebih tinggi. Makanya jantung naga tuh banyak diinginkan oleh para penyihir, tapi juga mereka yang gagal tuh katanya bisa kehilangan nyawa. Ya dengan spek jantung naga yang bisa membuat mage jadi lebih kuat secara instan, wajar tuh kalau Hayan terlihat sumringah melihat hal tersebut. Setelah melihat-lihat di sekitar, Lee Kyung udah mulai melakukan ekstraksi darah naga yang dia butuhkan. Lee Kyung tuh sempat panik karena terjadi semacam gempa. Nah ternyata itu tuh cuma karena dia Lugia yang tertawa karena merasa geli. Setelah mengekstrak darah naga, sebuah notifikasi kemudian muncul.
Lee Kyung ternyata tuh menjadi orang pertama dalam sejarah mengekstrak darah naga hitam. Lee Kyung pun mendapatkan XP yang banyak banget dan terus naik level. Lee Kyung yang melihat kalau ternyata tuh dia bukan cuma bisa dapat material langka, tapi juga bisa dapat XP untuk naik level tuh mulai barbar di sana. Jangankan darah, mau itu berlian atau batu keras sekalipun, itu siap untuk diambil oleh Lee Kyung. Lee Kyung yang berhasil mendapatkan berbagai macam hal, kemudian mendapatkan gelar baru, mulai dari The First Ever Discoverer dan juga The Alchemist Who Experiment on a Dragon. Setelah semua gelar baru tersebut, Lee Kyung juga mendapatkan hal yang gak terduga, jackpot. Lee Kyung itu mendapatkan kelas baru bernama Dragon Alchemist. Rank dari kelas ini itu nggak ngotak, yaitu legendary eksklusif, yang artinya cuma Lee Kyung yang punya kelas tersebut di seluruh dunia. Dengan gini gimana Lee Kyung nggak kegirangan? Lee Kyung yang mendapatkan kelas baru langsung mengecek apa efek kelasnya. Nah, kelas Dragon Alchemist ini ternyata tuh memberikan Lee Kyung peningkatan mana mencapai 45 poin. Lee Kyung jelas kegirangan banget karena emang dari dulu stat mananya tuh kecil banget. Jadi peningkatan ini signifikan bagi Lee Kyung. Lee Kyung yang dari tadi memarahi Dialoggia karena ngehabisin uang ngebangun kastil, sekarang memuji-muji naga tersebut, bahkan manggil Dialoggia dengan sebutan sayang. Lee Kyung itu juga terus mengulang kata-katanya, yaitu naga tersayang. Nah, Dialoggia yang ngedengar hal ini itu sampai mau muntah. Dengan peningkatan stat yang didapatkan Lee Kyung, dia tuh coba juga kekuatan fisiknya. Ya emang Lee Kyung ini belum bisa menghancurkan berlian dari dalam perut Dialoggia. Tapi kalau cuma batu biasa, Lee Kyung tuh bisa dengan mudah menghancurkannya dengan digenggam doang. Ya meskipun itu cuma kerikil ya, Lee Kyung ini udah jumawa banget, merasa dia tuh setara dengan Chahera. Padahal mah kalau ketemu Chahera, Lee Kyung ini masih kayak anak kucing yang lagi basah. Di tengah Lee Kyung yang seneng banget dengan semua peningkatan yang dia rasakan, Haiyan tuh kemudian datang. Ya, Cegil satu ini ternyata juga dapat buff yang sampai membuat tampangnya berubah. Untung aja tampang polos Haiyan jadi maco kayak gini cuma satu panel doang. Kalau permanen sih udah enek ya. Haiyan kemudian langsung melapor ke Lee Kyung kalau dia tuh juga berhasil menjalankan sebuah eksperimen. Haiyan ternyata dapat raid baru bernama Great Mage Heart dengan rank legendary. Haiyan yang dari tadi diam tuh ternyata selesai ngeduplikasi jantung naga dan berhasil dalam sekali coba. Lee Kyung yang melihat hal ini sampai geleng-geleng karena Haiyan emang jenius banget. Di tengah banyaknya mage yang meninggal karena coba untuk membuat jantung naga, Haiyan malah cuma butuh 1 kali percobaan. Ya orang jenius sih emang beda kan. Lee Kyung yang melihat Haiyan selesai ngeduplikasi jantung naga sebenarnya mau coba hal yang sama juga. Tapi Lee Kyung tuh nggak gegabah. Lee Kyung tahu kalau dia juga melakukan hal yang sama, dia malah bisa meninggal. Lee Kyung sih jelas kecewa ya, tapi beberapa detik kemudian pria ini malah tersenyum. Lee Kyung yakin kalau dia tuh punya metode lain untuk memanfaatkan jantung naga. Senyum licik Lee Kyung itu mulai lagi deh. Dari Lee Kyung kita pindah guys, bentaran ke Kim Young Sun. Guildmaster Blue Guild ini ternyata tuh lagi sibuk memetakan lokasi semua warlock yang mau dia bereskan. Di tengah kesibukan tersebut, Kim Young Sun tuh mendapat laporan kalau pengelolaan dungeon tutorial udah ditetapkan. Tahun ini itu adalah giliran dari Red Mercenaries. Kim Young Sun menanggapinya dengan santai. Kim Young Sun tuh bilang dia akan mengurus semuanya dengan Guild Red Mercenaries dan tidak perlu melibatkan Lee Kyung. Kim Young Sun katanya tuh nggak mau mengganggu penelitian dari Lee Kyung. Kim Young Sun di sini kemudian bergumam, semoga aja para survivor dari tutorial dungeon adalah orang berbakat. Kim Young Sun tuh berjanji kalau dia kali ini akan membentuk tim yang utuh agar bisa mengalahkan si warlock bertopeng. Nah dari Kim Young Sun kita balik lagi nih ke Lee Kyung. Nggak terasa proses eksplorasi dan penelitian menyangkut
bagian dalam Dialogia itu udah makan waktu berminggu-minggu. Akhirnya kita bisa lihat lagi di wujud manusia cantik dari Dialogia. Dialogia kemudian langsung menanyai Lee Kyung apa penelitian yang dia lakukan berjalan dengan lancar. Lee Kyung kemudian tersenyum bangga dan mengaku kalau semuanya tuh malah lebih baik daripada ekspektasi miliknya. Lee Kyung tuh pertama memperlihatkan sebuah potion baru bernama Dragon Breath. Seperti namanya, potion ini tuh kayak semburan api naga dan jadi potion tipe pertempuran pertama yang ada di dunia. Lee Kyung langsung memperagakannya di depan Dialogia. Saat Lee Kyung melempar potion tersebut dan mengalirinya dengan sedikit mana, potion tadi langsung menyebabkan ledakan dahsyat. Dengan potion baru ini, Lee Kyung senang banget dong karena dia udah punya senjata lain selain Yuliana. Pencapaian kedua Lee Kyung tentu saja serum kekuatan yang emang jadi tujuan utama. Serum yang disiapkan Lee Kyung untuk membuat Dogu jadi Kapten Amerika. Nah sekarang Lee Kyung meminta Hayan untuk mencari Dogu dan memanggilnya ke lab. Saat Dogu sampai, seperti biasa pria otot ini tuh masuk dengan heboh. Lee Kyung yang lihat Dogu kembali itu teringat dengan cerita kehidupan pertama mereka. Jadi Lee Kyung berjanji nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Makanya tanpa basa-basi Lee Kyung kemudian memberikan serum kekuatan dari darah naga pada Dogu. Lee Kyung bilang itu akan jadi solusi untuk pertumbuhan Dogu yang mandek banget kan akhir-akhir ini. Dogu yang diberikan potion rank legendary tentu saja harusnya senang. Lee Kyung juga menambahkan kalau dia tuh masih bisa membuat serum yang sama jika Dogu butuh untuk selanjutnya. Tapi guys, siapa sangka nih tanggapan Dogu malah sebaliknya. Dogu nih gak mau menerima serum dari Lee Kyung. Kenapa? Karena Dogu merasa tuh kalau usahanya diremehkan oleh Lee Kyung. Di sini nih, jangankan Lee Kyung guys, kita aja itu pasti emosi dengan Dogu. Kok bisa-bisanya Dogu ini masih mentingin egonya, padahal ada orang tuh yang ngorbanin waktu, uang dan tenaganya buat bantuin dia jadi lebih kuat. Lee Kyung yang mendengar kalau Dogu gak mau menggunakan serum itu jelas tersulut emosinya. Dogu juga makin gak terima karena dia dipaksa menggunakan serum instan. Lee Kyung dan Dogu pun langsung bertengkar hebat. Di tengah pertengkaran yang memanas ini, Dogu tuh menghempaskan Lee Kyung saking enggak terimanya dengan serum tersebut. Lee Kyung itu sampai terluka loh dan jelas emosi karena Dogu tuh malah mengedepankan egonya melulu. Kalau kamu jadi Lee Kyung, orang kayak Dogu gini ditinggalin aja nggak sih? Nah saat Lee Kyung terhempas, tadi kan tentu saja serumnya tuh ikut terhempas. Nah di sini nih malah petaka baru terjadi. Hayan yang lari ke arah Lee Kyung tuh tiba-tiba kejatuhan serum. Ya kalau begini urusannya kan bisa makin gawat. Dogu nggak minum serumnya, Hayan yang udah jenius malah bisa jadi Hulk. Lee Kyung yang menyaksikan serum kekuatan mengenai Hayan langsung panik. Jelas panik dong. Lee Kyung tuh kan bisa remuk kalau Hayan ini malah jadi Hulk dan terus memeluk Lee Kyung. Tapi ya untung aja hal itu nggak terjadi. Hayan bisa melapisi dirinya dengan mana, jadi serumnya nggak membuat Hayan jadi Hulk. Nah Hayan emang nggak jadi Hulk. Tapi sekarang Hayan tuh marah besar. Lee Kyung tahu kalau Hayan udah kayak gini, Hayan tuh bisa ngeberesin siapa saja yang membuatnya jengkel. Lee Kyung sampai takut tuh kalau Hayan mendekat. Nah di momen Hayan marah, si Dogu yang panik kemudian mau mendekati Lee Kyung. Ya mana mungkin Dogu yang baru aja menyakiti Lee Kyung itu dibiarkan oleh Hayan. Hayan langsung menggunakan sihir gravitasi ke Dogu. Pria besar ini langsung tunduk tak berdaya. Dogu bahkan gak bisa menggerakkan jari jemarinya saking kuatnya sihir Hayan sekarang. Hayan kemudian memegangi Lee Kyung yang udah ketakutan setengah mati. Hayan pokoknya udah nangis dan enggak mau mengampuni Dogu. Dogu yang terus ditekan oleh sihir gravitasi Hayan mau gak mau tuh jadi sadar. Hayan yang dulunya cengeng sekarang adalah salah satu penyihir terkuat di benua. Dogu yang dulunya melindungi sama orang sekarang tahu kalau dirinya tuh makin enggak berguna. Di tengah kemarahan Hayan yang memuncak, Lee Kyung kemudian bangkit menghentikan Hayan. Lee Kyung bilang kalau dia tuh nggak apa-apa dan Dogu juga nggak sengaja mendorong Lee Kyung. Lee Kyung kemudian meminta Hayan untuk meminta maaf pada Dogu karena udah menggunakan sihir secara berlebihan.
Dengan perkataan Lee Kyung ini, Hayan juga berhenti, tapi kondisi Hayan dan Dogu itu udah makin canggung. Lee Kyung kemudian mendekati Dogu dan meminta maaf, sudah memaksa Dogu menggunakan serum yang dia buat. Lee Kyung mengaku salah kalau dia tuh mau menjadikan Dogu Kapten Amerika dalam sehari. Dogu nggak ngejawab hal itu. Dogu ternyata juga meminta maaf karena udah ngotot, pada Lee Kyung jelas-jelas cuma mau ngebantu Dogu yang sekarang jadi beban. Ya, tapi permintaan maaf ini udah telat kan. Serumnya kan udah jatuh. Dogu kemudian melangkah pergi dari lab Lee Kyung. Dogu pergi itu dengan menangis dan tentu saja menyisakan perasaan gak enak pada semua orang. Lee Kyung tentu saja tuh merasa bersalah. Dia tuh cuma mau bantuin Dogu kan, dan enggak ada niatan sedikit pun nyenggol ego Dogu. Kemudian untuk Dogu juga sama. Dogu tuh menyesal telah mengedepankan egonya sampai Lee Kyung terluka. Padahal Lee Kyung tuh perhatian dan mau bantuin Dogu doang. Nah, pertemanan tuh emang kayak gini guys, bakal jadi kompleks kalau ada ego yang terlibat. Jadi kalau ego mau terlibat, usahain tuh untuk jangan menyakiti siapapun. Ingat guys, ingat, ego bisa membunuhmu. Setelah semua yang terjadi di lab Lee Kyung, tentu saja Lee Kyung tuh galau banget. Nah, namanya juga orang galau, harus ada temen curhat dong. Nah, kali ini Lee Kyung datang ke Lee Ji Hye, cewek paling licik dan paling pinter yang dia kenal. Langkah Lee Kyung ini tuh benar banget. Curhat sama orang pinter tuh enak daripada curhat sama orang dongo. Saat Ji Hye mendengar cerita Lee Kyung, Ji Hye menertawakan cerita tersebut. Lee Ji Hye tuh nggak nyangka kalau Lee Kyung ternyata bisa perhatian dan nggak sadis ke orang lain. Ji Hye tuh ada di sana bersama Lee Kyung, tentu saja nggak datang cuma untuk menertawakan Lee Kyung. Ji Hye ini juga punya hati nurani ternyata. Ji Hye bilang kalau Dogu ini tuh bisa jadi lemah sepertinya karena terlalu dimanjakan di Blue Guild. Ji Hye nge-spill fakta nih, kalau emang Blue Guild sekarang tuh nggak butuh tank. Gimana nggak butuh tank? Setiap keadaan jadi berbahaya. Guild Blue tuh punya banyak monster, mulai dari Hayan, Kim Hyung Sun, dan bahkan Lee Kyung yang punya Yuliana. Jadi wajar aja kalau tank kayak Dogu itu nggak bisa berkembang, karena siapa yang mau dia lindungin? Dengan teori Ji Hye tersebut, Ji Hye kemudian bilang kalau Dogu tuh nggak mau konsumsi serum, maka Dogu tinggal diberikan saja kondisi hidup dan mati di mana dia harus bisa berkembang. Contohnya dilempar ke dungeon neraka seorang diri. Kan outputnya tuh jelas, entah Dogu ini jadi OP atau malah jadi santapan monster. Tapi kan keduanya ini nggak mau dong Dogu jadi sarapan para monster. Jadi keduanya ini klop. Dogu sekarang butuh satu hal, yaitu apa? Yaitu di prank. Dengan lihat dua orang licik ini bisa satu frekuensi tiap kali mereka ketemu, kelicikan keduanya tuh kayaknya emang udah ada di next level. Dia sekarang kemudian bilang kalau dia tuh bisa mengatur prank tersebut, mulai dari menyediakan skenario sampai dengan menyediakan dungeon rank rare untuk dimasuki Dogu dan Lee Kyung. Tapi Ji Hye tentu saja nggak akan melakukannya dengan gratis. Semua ada harganya dong. Nah, Ji Hye tuh mau Lee Kyung membujuk Kim Hyung Sun untuk meluangkan waktu sebentar. Lee Kyung yang mendengar hal ini itu terkejut karena berpikir jangan-jangan Lee Ji Hye ini suka ke Kim Hyung Sun. Ji Hye langsung menepis hal itu jauh-jauh. Dia tuh katanya nggak suka dengan orang kayak Kim Hyung Sun. Ji Hye kemudian menjelaskan bukan dia yang ingin berkencan dengan Kim Hyung Sun, tapi Guild Master dari Black Swan, Park Yeonjo. Ji Hye bilang kalau Guild Masternya tuh emang udah lama tertarik dengan Kim Hyung Sun. Tapi Kim Hyung Sun ini itu cuek banget. Bahkan sering membuang hadiah dari Park Yeonjo. Saking menolaknya Kim Hyung Sun, Ji Hye tuh sampai mempertanyakan apa Kim Hyung Sun ini nggak suka cewek. Lee Kyung kemudian menjawab kalau Kim Hyung Sun sih sepertinya normal aja ya. Kim Hyung Sun tuh katanya nyuekin cewek. Ya mungkin karena gila kerja doang. Lee Kyung yang sekarang tahu kalau Guild Master dari Black Swan suka dengan Kim Hyung Sun, sebenarnya tuh melihat keuntungan besar di sana. Perlu kita tahu, Park Yeonjo tuh adalah salah satu dari 8 Thrones of the Empire.
Ya wajahnya emang cantik dan kayak cewek polos doang. Tapi jangan ketipu guys, cewek ini ternyata tuh punya kekuatan yang dianggap sebanding dengan Chahera. Jadi udah otomatis tuh dia bisa ngacak-ngacak medan perang juga. Lee Kyung yang sadar dengan potensi Park Yeon Jo merasa kalau dua Guildmaster ini pacaran bukannya tuh adalah cerita hebat. Lee Kyung bisa punya kuasa lebih banyak tuh kalau itu terjadi. Di sini sih Lee Kyung kampret banget ya. Padahal baru aja kemarin Lee Kyung tuh ngedukung banget hubungan Yejin sama Kim Hyung Sun. Tapi pas lihat ada perempuan yang lebih menguntungkan, Lee Kyung langsung pindah kapal. Lee Kyung kemudian mengatakan ke Ji Hye kalau dia tuh bisa memberitahu Kim Hyung Sun tentang meluangkan waktu. Ya dengan begini kesepakatan udah dibuat. Lee Kyung sekarang udah punya rencana kedua untuk Doggu. Lee Kyung tinggal tunggu Ji Hye beraksi. Pembicaraan Lee Kyung dan Ji Hye kemudian berlanjut. Ji Hye juga menceritakan katanya ada berbagai rumor yang juga memutari figur Lee Kyung sekarang. Contohnya adalah kebangkitan dari Blue Guild itu faktor karena Lee Kyung sering menggoda perempuan. Ya Lee Kyung sih nggak menampik ya. Lee Kyung tuh tahu hal itu terjadi karena queer Lee Kyung punya efek memancing kisah cinta dengan orang berbahaya. Nah anehnya lagi, Ji Hye tuh menambah ceritanya. Lee Kyung ini bukan cuma digosipin sama cewek doang, tapi ada juga rumor satunya yang membuat Ji Hye bahkan nggak mau menyebutkan saking jijiknya. Setelah semua pembicaraan selesai, waktu tuh udah larut dan saatnya mereka pisah. Ji Hye tuh sebenarnya mengajak Lee Kyung pulang ke rumah Ji Hye. Katanya mereka tuh bisa main badminton guys. Kayak Lee Kyung single dengan Kasaguna Yuno. Kan mereka berdua tuh main badminton sampai keringetan. Tapi Lee Kyung tuh menolak. Lee Kyung bilang kalau dia harus pulang dan emang udah kapok Hayan bisa muncul kayak setan dari mana aja. Dengan begini Lee Kyung dan Ji Hye pun berpisah. Lee Kyung pulang dan udah menetapkan hatinya kalau prank ini adalah kesempatan terakhir untuk Park Doggu. Beberapa hari kemudian, hari yang direncanakan pun telah tiba. Lee Kyung, Doggu, Hayan, dan Kim Ye-ri udah menuju ke sebuah dungeon. Lee Kyung tuh beralasan kalau dungeon ini akan seperti piknik doang untuk membuat Doggu bisa beristirahat setelah terus latihan berlebihan. Selain itu, Lee Kyung juga ngajak Doggu berburu santai sebagai sebuah permintaan maaf. Doggu yang mendengar hal ini jelas langsung terharu. Yap, ekspresi Doggu yang kayak gini emang adalah awal yang diharapkan oleh Lee Kyung. Di tengah percakapan Lee Kyung dan Doggu juga sadar kalau dari tadi Hayan gak bicara. Doggu merasa kalau Hayan tuh jelas masih marah padanya. Lee Kyung sih diem aja ya. Lee Kyung tahu kalau Hayan tuh gak marah tapi cuma gugup karena disuruh acting dalam prank yang disiapkan Lee Kyung. Nah di sini Lee Kyung tuh emang udah memilih orang terbaik untuk prank ini. Bahkan Lee Kyung bukan cuma mengikutkan anggota Blue Guild saja, ada juga satu orang khusus yang dia datangkan, seorang healer dari Red Mercenaries bernama An Gi-mo. Pria berkacamata ini katanya bakal punya peran utama dalam prank yang akan dilakukan. Setelah masuk ke dalam dungeon yang akan semua orang jelajahi, nggak terasa malam udah mulai datang. Makanya tuh semua orang sekarang udah mulai istirahat. Nah, di sini kita melihat sedikit kehidupan An Gi-mo yang direkrut oleh Lee Kyung. An Gi-mo ternyata tuh salah satu aktor pemula. Makanya menurut Lee Kyung dia cocok banget untuk rencana prank Doggu yang sekarang dilakukan. Saat semua orang istirahat, orang-orang tuh mulai menceritakan masa kecilnya. Ya namanya juga ngobrol-ngobrol kan. Jadi pasti ada tuh pembahasan masa kecil. Nah salah satunya mereka membahas tentang undangan bermain ke rumah teman. Doggu dan An Gi-mo itu menceritakan dengan sangat real. Tapi hal aneh tuh terjadi saat Yeri menanggapi cerita tersebut. Siapa sangka Kim Yeri tuh ternyata bilang kalau dia tidak memiliki teman bahkan di bumi sekalipun. Karena dia tuh tumbuh di wilayah kumuh. Mendengar bocah sekecil ini punya hidup yang keras banget, jelas menyentuh hati banyak orang. Doggu dan Gi-mo bahkan sampai memperhatikan Kim Yeri secara berlebihan. Yeri sih gak nyaman ya sama dua mas-mas ini. Lee Kyung yang melihat semua orang dekat merasa senang. Alasannya karena Doggu itu udah terbawa suasana.
Saat matahari mulai terbenam, Lee Kyung kemudian memberikan kode pada An Gi-mo. Sudah saatnya mereka menjalankan rencana prank untuk Doggu. An Gi-mo yang dari tadi tertawa kemudian tuh mengarahkan ceritanya ke cerita horor. Kan obrolan kita emang kayak gitu. Udah nyeritain masa kecil, nyeritain masa kuliah, sekarang pasti ke hal yang menyeramkan. An Gi-mo itu mulai menceritakan apa yang dia tahu tentang dungeon yang sekarang mereka telusuri. Dari cerita An Gi-mo, setahun yang lalu tuh di sana ternyata terjadi sebuah hal mengenaskan. Satu party ternyata tuh dihancurkan oleh kelompok kriminal bernama Murder Brigade. Dalam insiden tersebut, katanya tidak ada satupun orang yang selamat. Sejak saat itu, katanya tuh Murder Brigade katanya terus bersembunyi di wilayah dungeon tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya, Murder Brigade ini itu apaan? Murder Brigade ini guys sebenarnya tuh cuma cerita karangan Lee Kyung yang dititipkan ke An Gi-mo. Tapi di kehidupan pertama Lee Kyung, Murder Brigade tuh emang ada dan pimpinannya adalah si psiko bernama Jung Jin-ho. Nah, karena Jung Jin-ho udah dibereskan oleh Kim Hyung Sun di tutorial dungeon, Lee Kyung tuh sekarang yakin kalau organisasi kriminal tersebut tidak akan pernah terbentuk. Jadi daripada namanya sia-sia ya kan, Lee Kyung tuh pakai aja nama organisasi kriminal dari kehidupan pertamanya tersebut. Doggu yang mendengar cerita dari Murder Brigade kemudian bertanya apakah ada kabar terbaru tentang organisasi tersebut. Nah, melihat Doggu khawatir atau panik, Lee Kyung tuh jelas bahagia banget. Tapi Lee Kyung ini masih acting, berusaha menenangkan Doggu kalau Murder Brigade itu udah non-aktif. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang mereka tuh tinggal harus terus berjalan karena malam udah tiba. Saat baru berangkat, Doggu tuh merasakan takut yang luar biasa. Makanya Doggu tuh bilang ke Lee Kyung, apakah kita boleh pulang aja sih bang? Doggu sebenarnya nggak enak mengatakan hal ini karena Doggu tuh tahu penjelajahan tersebut kan untuk menghibur dia dan juga bisa membuatnya baikan dengan Hayan. Nah, Lee Kyung tentu saja merespon permintaan Doggu tapi nggak setuju untuk pulang. Lee Kyung memotivasi Doggu supaya nggak takut. Lee Kyung meyakinkan semua akan baik-baik aja. Mendengar hal ini, Doggu tuh mendapat keberaniannya kembali dan berwajah serius. Ya meskipun sedetik kemudian pria besar ini malah tampak ketakutan. Lee Kyung sih kesel banget ya, tapi harus nahan karena rencananya harus sempurna. Setelah berjalan beberapa jauh, Lee Kyung dan yang lainnya udah sampai di sebuah gerbang. Tapi di sini, Doggu tuh menghentikan langkah semua orang karena dia melihat ada orang yang mencurigakan di depan mereka. Lee Kyung tahu kalau itu adalah Lee Ji-hye dan kawan-kawannya. Tapi saat Lee Kyung memperhatikan, Lee Kyung tuh jadi bingung. Kok cuma ada satu orang? Padahal Ji-hye kan bilang kalau yang bakal nyamar jadi Murder Brigade itu ada 4-5 orang. Nah, saat Lee Kyung masih bingung, orang di depannya tersebut langsung mengeluarkan aura mengerikan. Jangankan Doggu guys yang mau jadi korban prank, Lee Kyung dan Gi-mo yang tahu ini prank juga ikutan panik. Kekuatan orang yang mau acting jadi Murder Brigade kok besar banget. Di tengah Lee Kyung bingung dengan apa yang terjadi, ya satu-satunya Lee Kyung tuh langsung menggunakan Mind's Eye untuk tahu. Betapa kagetnya Lee Kyung di sini. Lee Kyung ternyata melihat kalau orang yang di depannya ini adalah Park Yeon-jo atau Guild Master dari Black Swan. Jadi wajar aja kalau kekuatannya emang gila. Yeon-jo yang tadi mengeluarkan aura mengerikan itu udah melompat untuk menyerang nggak pakai basa-basi dan langsung menghampurkan semua orang. Doggu yang emang udah takut dari tadi langsung mengajak seorang untuk kabur. Lee Kyung yang ikut merencanakan hal ini juga ikutan ketakutan banget. Lee Kyung yang ketakutan tuh kemudian dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Lee Kyung ingat kalau ini semua kan cuma acting untuk membuat Doggu jadi lebih kuat. Jadi Lee Kyung memberi kode pada Park Yeon-jo. Kode ini itu menandakan kalau rencana udah dimulai. Yeon-jo akan menyelesaikan semua orang satu persatu tanpa menyerang Doggu. Untuk apa? Ya untuk membuat Doggu frustasi, nggak bisa melindungi semua orang. Dengan frustasi Doggu ini, Lee Kyung tuh berharap
kalau Doggu bisa melampaui batasannya tanpa mengkonsumsi serum yang emang udah dia tolak. Untuk makin meyakinkan acting yang sekarang, tentu aja mereka harus melawan dong. Lee Kyung ini agak kelewatan karena dia ternyata tuh make Dragon Breath Potion ke Park Yeonjo. Yeonjo sampai kaget dengan daya ledak dari potion tersebut, jadi dia itu agak marah. Namanya aja off script kan. Makanya Yeonjo juga nggak segan-segan tuh langsung menerjang kiri kanan. Nah di sini Hayan juga memperlihatkan sihirnya untuk makin meyakinkan acting. Di sini Yeonjo menghindari dengan mudah dan langsung ada di belakang Lee Kyung. Melihat hal ini, Lee Kyung juga jadi panik karena udah akan diserang. Tapi Yeonjo langsung diganggu oleh Kim Yeri. Kim Yeri yang muncul langsung menantang Yeonjo bertarung 1 lawan 1. Yeonjo memang mengakui Yeri sebagai bocah berbakat dari Blue Whale. Tapi itu jelas nggak cukup. Yeonjo tuh cuma butuh satu gerakan untuk melumpuhkan Kim Yeri dan menghempaskannya ke sebuah pohon. Saat asap yang mengabul reda, di sini Yeri udah terkapar nggak berdaya dan Doggu mulai panik jadi tank tapi enggak ada gunanya. Dengan tumbangnya Kim Yeri, apakah Doggu yang udah stres ini emang bisa naik level? Atau mas-mas ini emang udah nggak bisa diharapkan lagi guys? Bagi kamu yang penasaran, kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita tuh untuk ngecek semua proyek garapan kita. Kamu mau durasi jumbo juga ada di sana kok. Semoga kamu bisa ikut jadi temen mengobrol kami, dan untuk sekarang sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.